Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Dalam keadaan sehat ya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Materi ke-1 hari ini. Mengenal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna bagi Allah yang tak terhingga. Sifat-sifat Allah ada 4. 1. Sifat nafsiyah. 2. Sifat salbiyah. 3. Sifat ma'ani. 4. Sifat maknawiyah. Sekarang pengertian sifat-sifat Allah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat salbiyah adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ma'ani adalah sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat maknawiyah adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilazimkan atau tidak bisa dipisahkan dengan sifat ma'ani. Itulah sifat-sifat Allah dan juga pengertiannya. Itulah tadi pengertian dari sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah itu ada 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Selanjutnya kita akan membahas sifat nafsiyah itu ada berapa, salbiyah ada berapa, ma'ani ada berapa, dan maknawiyah ada berapa. Yuk kita bahas. Sifat nafsiyah itu hanya ada 1, yaitu wujud. Kalian tahu wujud ya? Yang kalau dalam siiran kalian pernah dengar wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi. Nah, yang wujud ini adalah masuk ke dalam sifat nafsiyah. Artinya adalah ada. Ada maksudnya gimana? Allah itu adalah zat yang pasti ada. Jadi Allah itu pasti ada. Selanjutnya adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5, yaitu kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kita bahas satu persatu. Kidam itu artinya apa? Kidam artinya adalah terdahulu atau tidak ada permulaan. Jadi Allah itu pertama kali ya, tidak ada yang mendahului sebelum Allah. Kemudian bako ini adalah kekal. Jadi Allah itu tidak akan binasa. Kalau manusia itu kan bisa mati ya, kalau Allah itu ya tetap kekal abadi. Kemudian yang ketiga, mukhalafatul hawadisi artinya tidak sama dengan yang baru atau tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk berarti bisa bicara, mendengar, tapi tidak. Sifat Allah adalah tidak sama dengan yang baru atau tidak sama dengan makhluk. Kemudian yang keempat, qiyamuhu binafsihi artinya berdirinya Allah dengan sendirinya. Jadi Allah itu tidak memerlukan bantuan atau pertolongan dari siapapun. Allah tidak memerlukan pencipta karena Allah itu adalah Maha Pencipta. Allah juga tidak memerlukan pembantu sebab Allah itu adalah maha kuasa.
Dan Allah juga tidak memerlukan tempat sebab Allah itu yang menjadikannya. Nah, itu arti dari qiyamuhu binafsihi. Yang terakhir adalah wahdaniyah. Wahdaniyah artinya adalah tunggal atau esa. Jadi Allah itu hanya satu, tidak ada yang menyamainya. Setelah sifat nafsiyah, kemudian salbiyah, dan yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7, yaitu kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Ya, ada 7 ya. Nah, kita bahas satu persatu. Kodrat artinya adalah Allah itu maha kuasa. Jadi Allah berkuasa baik di bumi, di langit, dan di seisi alam ya, di semesta. Kemudian irodat artinya adalah maha berkehendak. Jadi Allah itu berkehendak mau begini, mau begitu. Nah, kalau kita kan kalau mau begini tapi tidak tercapai dan sebagainya. Kalau Allah itu tidak seperti itu. Kemudian sifat Allah ilmu. Ilmu itu adalah maha mengetahui. Allah mengetahui segala apapun yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian hayat adalah maha hidup. Jadi Allah itu selamanya hidup. Tadi kalau ada kekal, nah itu berarti Allah itu maha hidup. Kemudian sama, Allah maha mendengar. Jadi apa yang kalian katakan, baik itu suara hati atau apa, Allah itu bisa mendengarnya. Kemudian basor adalah maha melihat. Allah melihat apapun yang kalian lakukan. Kalian mau bersembunyi di bawah meja, di bawah tempat tidur atau mana, Allah bisa melihat ya. Dan yang terakhir adalah kalam. Kalam artinya adalah maha berbicara atau berfirman. Dan firman Allah sudah dituangkan semua dalam Al-Quran ya. Jika kita memahami Al-Quran berarti itulah kalam Allah. Sifat Allah yang terakhir adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ada 7, yaitu qadirun, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Qadirun itu artinya apa? Kehadiran Allah maha kuasa. Jadi Allah berkuasa terhadap segala sesuatu ya. Muridan. Kalau muridan adalah keberadaan Allah maha menghendaki. Jadi beliau menghendaki apa yang beliau inginkan. Kita mau dijadikan apa itu atas kehendak beliau. Kemudian aliman itu keberadaan Allah maha mengetahui. Terus hayyan maha hidup. Allah itu maha hidup. Jadi tadi kalau ada kekal ya, jadi Allah itu tidak mati, jadi Allah kekal dan juga maha hidup. Sami'an adalah maha mendengar. Jadi Allah mendengar apa yang ada di dalam hati kita atau segalanya yang ada di alam semesta ini. Kemudian basiron adalah maha melihat dan yang terakhir adalah mutakaliman, maha berfirman. Jadi sudah tahu ya, sifat Allah itu ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Kalian masih ingat siiran-siiran yang ada di musola atau masjid yang sering dikumandangkan setelah adzan ya? Kan wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kodrat irodat ilmu hayyan sama basor kalam qadirun muridan aliman hayyan sami'an basirona mutakaliman. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga berkah dan manfaat untuk kita. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.